Jadi aku selaku sahabat kamu, Andre, aku ingin ngasih masukan ataupun nasihat mungkin. Kalau kamu jangan sampai mengambil tindakan yang gegabah. Ya, kamu harus pikirkan setiap tindakan yang akan kamu ambil. Apalagi kalau kita berbicara tentang perceraian, ini bukan hal yang mudah. Ya, ada beberapa hal yang kita harus korbankan ketika kita melakukan perceraian. Kita sudah memutus tali silaturahmi kita dengan istri, dengan keluarga istri. Kalau kita memiliki anak, tentu ini yang sangat berat. Kita harus meninggalkan anak kita. Ya, dan tentu banyak sekali konsekuensi yang harus kita jalani ataupun kita dapatkan kalau kita melakukan perceraian. Jadi pikirkan matang-matang terlebih dahulu. Kalau bisa diperbaiki, kamu harus perbaiki hubungan kamu dengan istri. Ya, mungkin kamu bisa dengan cara mempelajari bagaimana seharusnya menjadi seorang suami, sehingga kamu bisa memberikan hak dan kewajiban kepada istri yang semestinya. Dan sebaiknya kamu juga mendatangi ustadz ataupun orang yang kamu percayai deh, untuk bertanya, tukar pikiran bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah ini mengorbankan banyak orang. Jangan sampai kamu menyesal setelah melakukan perceraian. Dan selama masih bisa diperbaiki, maka sebaiknya kamu perbaiki deh hubungan kamu dengan istri. Terima kasih banyak deh atas nasihat kamu untuk saya. Nasihat kamu sangat berarti bagi saya dan keluarga saya untuk kedepannya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya tidak salah mengambil langkah untuk menuju jenjang yang lebih baik dalam keluarga saya dan istri saya terutamanya. Amin. Masya Allah. Ternyata Mas Ade benar-benar baik. Pantesan usahanya lancar. Berkah lagi. Ternyata Mas Ade selalu memberikan dakwahnya kepada setiap orang yang datang kemari.